Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Tafsir Tematis 6 Manusia dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan kali ini, teman-teman akan diberi tugas secara berkelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan mengidentifikasi beberapa kitab tafsir yang bisa digunakan untuk mengkaji proses penciptaan manusia, kemudian menganalisa relevansinya dengan ilmu biologi manusia. Sebelum kita membahas tentang proses penciptaan manusia yang dikaji dengan tafsir tematik, terlebih dahulu kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia menurut ilmu biologi manusia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Al-Quran telah ditulis ribuan tahun yang lalu saat ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Namun di dalamnya telah memuat materi penting dalam kajian ilmu biologi, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Di antara ribuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, beberapa ayat inilah yang secara khusus mencantumkan terkait proses penciptaan manusia. Seperti pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian melalui beberapa proses melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, menjadikannya sebuah air mani atau nutfah yang tersimpan di dalam rahim. Selanjutnya, nutfah tersebut dijadikan sesuatu yang melekat atau alaqah. Kemudian, dari sesuatu yang melekat itu dijadikan segumpal daging atau mudghah. Dari segumpal daging dijadikan tulang belulang atau idham. Kemudian dibungkusnya dengan daging atau laham sampai akhirnya menjadi makhluk yang berbeda. Begitu pula dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5, Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33, serta Quran Surat Al-Insan ayat 2, bahwa manusia diciptakan dari tanah kering, air mani, kemudian menjadikannya segumpal darah dan segumpal daging. Jika dalam Al-Quran disebutkan kata-kata seperti nutfah, alaqah, idham, lahm, kemudian bagaimana proses perkembangan manusia dalam ilmu biologi? Kemudian, apakah tahapan-tahapan proses perkembangan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah diturunkan ribuan tahun yang lalu, apakah masih tetap relevan dengan berkembangnya ilmu biologi modern atau ilmu kedokteran modern hingga hari ini? Dari jutaan ekor sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang berhasil sampai pada ovarium. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka ia akan bersatu membentuk zigot yang terus berkembang menjadi morula, menjadi blastula dan gastrula, yang selanjutnya melaju pada uterus dan menempel pada dinding rahim. Tahapan ini disebut sebagai implantasi. Setelah itu berkembang menjadi tahap embrionik dan mulai terjadi proses organogenesis atau pembentukan organ di usia 3-8 minggu sampai akhirnya terbentuklah janin sempurna dan terus berkembang sampai ia siap dilahirkan ke dunia. Demikian penjelasan singkat mengenai proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan ilmu biologi manusia. Silahkan diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya, lalu tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang telah disediakan. Selamat mengerjakan!